Bait-bait syair lagu Jodohku yang pernah dilantunkan dengan syahdu oleh pasangan paling romantis Anang Hermansyah dan Ashanty sepertinya dalam waktu dekat akan segera mengiringi rajutan cinta romantis di atas pelaminan antara Aurel Hermansyah dengan sang kekasih Atta Halilintar. Kabar Aurel dan YouTuber nomor wahid tanah air itu semakin santer setelah paman Aurel, Dr. Agus Burhansyah, baru-baru ini memposting foto kebersamaannya dengan Aurel sambil membuahkan kalimat panjang berisi wejangan untuk keponakannya yang akan menikah. Tidak lama lagi kamu akan menjadi pendamping seseorang. Tulis pria berprofesi dokter ini mengawali captionnya. Siapkan lahir dan batin, jadikan perjalanan hidupmu sebagai cermin di kehidupanmu kelak. Jujurlah pada dirimu, tak perlu pengakuan dari siapapun. Yang tahu dan paham kamu adalah dirimu sendiri. Jadilah solehah. Tulis kakak kandung Anang Hermansyah ini. Tak berselang lama, Aurel pun membubuhkan komentar. Love you Pak D, tulis Aurel. Isyarat bahwa Aurel akan menikah tahun ini bahkan telah bergema sejak bulan lalu. Bahkan kala itu, ibu sambungnya, Ashanty, tak kuasa menahan air mata kala membayangkan harus melepas putri sulungnya yang sudah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Aku sempat kayak gini, ya Allah, aku kan sedekat ini gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kalau misalnya aku nggak, karena bunda tuh mikirnya karena dari dulu yang paling deket sama bunda kan, karena mungkin kan aku paling gede, jadi apapun tuh pasti kalau bunda kalau misalnya lagi sebel sama orang yang ada di rumah atau gimana pasti selalu ceritanya sama aku. Terus aku kadang juga suka mbak dia kalau aku udah kesel nggak bisa marah sama orang, kak bunda kesel sama orang ini dia yang gini. Jadi kayak dia tuh think tank aku banget, tahu kalau aku lagi gimana. Terus aku kayak belum siap, kayak setiap kali dia mau nikah tuh kayak aku bakalan gak gimana lagi gitu, pasti sedih gitu. Cuma aku berharap pasangannya nggak ngejauhin Aurel dari keluarga, kayak pasangannya harus yang punya dekat sama keluarga juga, karena kalau punya pasangan yang nggak deket pasti akan berusaha untuk udah kita tinggal berdua apa gitu. Tapi aku pasti akan selalu lah ketemu bunda segala macam. Ih gimana sih bunda? Ih nggak ikhlas gimana sih? Tapi kan harus ya nikah ya. Nggak tahu. Nah, kan bunda katanya mau nggak mau nggak mau punya anak lagi, mau cucu aja. Makanya katanya mau nunggu dari aku, jadi gimana? Jadi aku selalu bilang pilihlah orang yang tepat. Pilihlah orang benar-benar kamu pilih dari hati, karena bunda sama pipi udah tidak bisa akan ikut campur di urusan rumah tangga kamu yang nanti akan kamu jalanin. Perjalanan kita tuh udah hanya sampai kakak nikah. Memang berat bagi Ashanty melepas putri sambungnya Aurel Hermansyah untuk menikah. Tapi demi kebahagiaan Aurel, Ashanty yang sudah menganggap Aurel layaknya anak kandung itu tetap memberikan restunya. Aku dan Arsya sama Jill juga akan selalu tetap dukung bunda, karena gimana ya, orang yang paling bawel di keluarga kita itu cuma bunda, yang benar-benar bunda tuh ngurusinnya bukan sampai pipi aku, bayangin aja semuanya kayak kita mau pergi aja tuh bunda yang ngurusin kita. Jadi memang kita sampai sekarang dan mungkin sampai nanti masih butuhin bunda. Aku sayang banget yang benar-benar kayak hidup aku semua tuh sekarang kayak bukan, aku nggak nganggap anakku tuh dua. Kayak aku nganggap, aduh jadi sedih nih. Iya benar, aku nganggap anakku tuh ya 4 gitu. Ya orang-orang mau nilai kayak gimana. Sedih kalau satu orang kadang ngomong. Dulu sempat sebelum ada Arsya pasti banyak yang, oh lihat aja nanti ada Arsya pasti berkurang. Aurel aja nggak ngerasain itu. Aku malah lebih ke mereka gitu, lebih yang tambah sayang. Apapun yang aku dapat aku bagi mereka berempat, nggak ada yang aku beda-bedakan. Seberat apapun Ashanty dan Anang melepas Aurel, di usianya yang sudah dewasa, Aurel berhak menentukan dan menggapai jodohnya. Melatih semua melatih kesabaran, melatih segalanya. Yang paling penting adalah berkumpul dengan keluarga. Betul. Itu yang paling kita rindukan di momen ini, walaupun kita setiap hari ngumpul sih. Aku dan kamu selalu bersama, habiskan malam walau tanpa bintang.
Saat Atta hendak merengkuh bahagia dengan Aurel dalam waktu dekat, mantan kekasihnya Nabila Aprilia justru tengah tersandung kasus kekerasan terhadap pesinetron yang disebut-sebut tengah dekat dengan Chris Hatta, Hanna Hanifah. Hanna melaporkan Nabila atas dugaan kekerasan yang dilakukan terhadapnya di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan. Keributan dipicu hal sepele, yakni Nabila kabarnya meradang lantaran di-unfollow oleh Hanna. Kami selaku kuasa hukum Hanna Hanifah hari ini membuat laporan ke kepolisian. Kami mendampingi klien kami. Kami melaporkan pasal 351 KUHP penganiayaan dan pasal 335 KUHP adanya ancaman kekerasan kepada klien kami juga. Ya, kami melaporkan wanita berinisial NA ya, berinisial NA, seorang selegram, di mana patut diduga bahwa saudari NA ini melakukan penganiayaan terhadap klien kami. Waktu itu jadi intinya dia mulai duluan, dia siram saya, dan gitu dia nampar saya, dan ini buktinya. Iya, itu salah satu perlindungan diri aku sih. Mungkin pada saat dia jambak aku ada kayak perlawanan gitu. Buku aku juga patah karena dia juga nyakar di bagian mata sampai softline aku kan pakai kontak lens itu lepas dan videonya semua aku udah rekam dari pertama kejadian tuh, aku udah ambil videonya semua. Awalnya sih emang nggak ada masalah, nah tiba-tiba dia menyiram. Ya gitu, pas saya bertanyakan kenapa siram saya, dia ngomong siram tuh apa. Jadi tiba-tiba dia gampar saya. Sekarang gini aja logikanya ya, terlapor dari pihak kita ini mendatangi sofa Nabila, lalu dia menyatakan, Nabila, kamu kenapa unfollow Instagram aku gitu ya? Masa iya dia yang nampar? Kan nggak masuk akal gitu. Mendengar kabar kekasihnya dianiaya, Chris Hatta angkat bicara. Ya kalau saya sih awalnya udah nyaranin, udah kalian tempuh jalur kekeluargaan aja gitu kan. Cuman memang kayaknya dari pihak lawannya sih yang ngotot ya. Dari pihak lawannya ngotot, padahal itikat baik dari si Hana itu udah sangat ada malah, dan diskusi juga sama aku kok kan. Kalau aku sih ngasih pendapat selalu yang simpel dan kekeluargaan tuh jauh lebih bijak kan. Hingga saat ini, kasus kekerasan yang dilaporkan Hanna masih diproses oleh pihak berwajib. Lantas akankah Nabila Aprilia terancam dibui gara-gara tuduhan penganiayaan? Oke, jadi diluruskan di korban dan dia membuat laporan polisi. Kira-kira mungkin nggak seorang Nabila yang ngajak saudari H itu untuk berdamai? Tolong dijawab sama kuasa hukumnya, saudari H. Mungkin nggak seperti itu? Ya, jadi jangan digulak-balik. Kita bicara proses hukum saja, bahwa ini faktanya sebagai korban. Nabila tidak mengenal saudari H.